Shalom Bapak Ibu Saudara dan juga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, di dalam kehidupan kita pasti mengalami banyak up and down. Namun, apapun posisi atau kondisi kita hari ini, maka mari kita tetap bersandar pada kebenaran firman Tuhan yang tidak akan berubah, yang mengingatkan pada kasih-Nya yang kekal. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Saudara, salah satu hal yang saya ingat dari presiden kita yang keempat, almarhum Bapak Gus Dur, adalah kalimatnya yang berkata seperti ini, "Gitu saja kok repot." Saudara, tapi menariknya, waktu kita membaca bagian firman Tuhan yang tadi, kita melihat bagaimana Tuhan justru menciptakan kerepotan di dalam kehidupan Maria dan Yusuf sehingga mereka harus melakukan sebuah perjalanan dengan kondisi Maria yang sedang hamil. Saudara, traveling di zaman dahulu tentu tidak semudah traveling di zaman sekarang. Dan repotnya lagi adalah ketika semua orang sedang pergi menuju kota kelahirannya masing-masing, di sana semua penginapan penuh. Dan lebih repot lagi adalah di waktu itu Maria tiba-tiba harus melahirkan anaknya. Saudara, kalau mau dibilang kok repot banget sih mau lahiran aja. Saudara, namun bagian yang baru saja kita baca mengingatkan kepada kita bahwa Allah kita adalah Allah yang sempurna.
Allah yang tidak pernah mengingkari janji. Dan di dalam kerepotan yang ada, Allah justru sekarang sedang menyiapkan sesuatu yang luar biasa. Di dalam kerepotan yang dialami oleh Maria dan Yusuf, sebenarnya Allah sedang menyiapkan sebuah surprise, sebuah kabar baik bagi kita semua, saudara. Saudara, menarik sekali ketika kita hari ini membahas tema The Perfect Gift, maka kita sama-sama lihat apa yang sebenarnya Allah ingin sampaikan, sehingga kalau mau dibilang kita bisa mengatakan Natal itu bukan berbicara tentang hadiah saja, namun hadiah yang spesial. Saudara, saya menyingkatnya menjadi DM, atau kalau memudahkan kita ingat direct message. Dan ini adalah direct message Allah buat kita. D yang pertama itu berbicara bahwa bagian ini ditujukan kepada orang-orang yang spesial. Saudara, menarik sekali. Di awal bagian ini diceritakan tentang Kaisar Agustus dan Kirenius. Namun di dalam ayat yang ke-8, berita kelahiran Tuhan Yesus disampaikan pertama-tama bukan kepada Kaisar Agustus yang saat itu sedang memerintah, ataupun kepada Kirenius yang adalah wali negeri. Sebaliknya, berita kelahiran Tuhan Yesus disampaikan kepada para gembala yang sedang menjaga domba. Saudara, menarik sekali kalau saudara perhatikan malaikat menyampaikan sebuah berita yang mengatakan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Bukan hanya itu, saudara, jika kita perhatikan di dalam ayat yang ke-14, maka di sana dikatakan bahwa damai sejahtera di antara mereka yang berkenan kepadanya. Saudara, kalimat-kalimat yang tadi saya baru saja sampaikan menunjukkan bahwa berita Natal adalah berita yang menjadi sebuah special gift buat kita, hadiah yang sempurna buat kita. Karena apa? Karena ini berbicara, ditujukan atau diberikan kepada orang-orang pilihan Allah sendiri, saudara. Bukan orang-orang yang terpandang menurut dunia saja, karena seringkali bukankah sesuatu yang spesial hanya dimiliki oleh orang-orang yang terpandang menurut dunia ini. Namun sebaliknya, berita kelahiran Yesus adalah berita yang disampaikan kepada orang-orang spesial, yang spesial di mata Tuhan. Ditujukan kepada orang-orang yang spesial. Saudara, ketika berbicara tentang ditujukan kepada orang-orang spesial, maka kita berbicara tentang apa sih yang spesial? Saudara, yang spesial adalah kelahiran Tuhan Yesus. Kenapa bisa disebut spesial? Karena sebenarnya ini adalah menggenapi pengharapan yang dinantikan oleh orang Yahudi selama ini. Saudara, waktu malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, maka sebenarnya apa yang disampaikan oleh malaikat ini mengingatkan kepada para gembala yang mayoritas orang Yahudi bahwa apa yang terjadi atau kelahiran Yesus adalah sesuatu yang sudah mereka nantikan dari zaman dahulu. Mesias itu lahir dengan dibungkus kain lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Selain itu, malaikat juga mengatakan Kristus Tuhan. Saudara, ini berbicara dengan eksplisit, ini loh Mesias yang engkau nantikan. Dan jangan lupa, saudara, waktu malaikat memuji akan Allah, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, sebenarnya para malaikat ini sedang memuji dan mengagungkan Tuhan yang murah hati, yang memberikan dengan berlimpah. Apa selanjutnya? Damai sejahtera di bumi. Saudara, kata damai sejahtera ini sebuah kata yang sebenarnya merangkumkan betapa berlimpah-limpahnya berkat yang Tuhan berikan kepada manusia. Betapa berlimpah-limpahnya berkat yang sebenarnya ia sendiri berikan. Yaitu apa, saudara? Didamaikannya manusia dengan Allah. Saudara, sehingga jika kita mau sama-sama lihat DM ditujukan untuk orang-orang yang spesial, menggenapi pengharapan yang daripada Tuhan, maka bukankah kita seharusnya bersyukur dan bersuka cita? Saudara, Natal mungkin sudah berlalu, tanggal 25 kemarin.
Namun saudara, biarlah sukacita dan semangat Natal tetap ada di dalam hati kita. Karena apa saudara? Karena Natal bukan berbicara tentang bulan Desember. Natal bukan berbicara tentang barang-barang yang kita dapatkan kemudian bisa rusak ataupun out of the date. Natal berbicara tentang lahirnya Juru Selamat. Pribadi yang sudah dinantikan. Satu-satunya pribadi yang spesial. Karena apa? Karena dia adalah pribadi yang menjadi berkat terindah dalam hidup kita. Dia menjadi berkat terindah karena dia bisa mendamaikan kita dengan Allah. Saudara, mari ketika kita sudah sehari melewati Natal, biarlah semangat Natal, sukacita Natal tetap ada di dalam hati kita. Karena Tuhan lahir di hati kita dan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Saudara, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan mari kita tetap bersukacita di dalam Tuhan karena kelahirannya selalu ada di dalam diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena di dalam anugerah Tuhan kami boleh kembali lagi diingatkan bahwa hadiah yang paling spesial bukanlah sesuatu barang atau sejumlah uang atau masa liburan. Namun hadiah yang spesial di Natal ini adalah ketika Engkau lahir di hati kami. Karena ketika Engkau lahir di hati kami, maka sebenarnya kami adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Kami adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan tolong kami, supaya sukacita kami tidak hilang dengan berakhirnya bulan Desember atau berakhirnya liburan kami. Namun sukacita kami bisa terus ada dan kami bisa menjadi sama seperti gembala yang mau terus memberitakan akan kabar baik tentang kelahiran-Mu. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin.